Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini walaupun dengan virtual. Salawat beserta salam tidak lupa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Pembimbing mata perkuliahan Strategi Pembelajaran Biologi beserta teman-teman yang seperjuangan yang saya sayangi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Radifah sebagai moderator. Yang kedua, Arminian Tiwau sebagai tim penyaji. Yang ketiga, Anjeli sebagai tim penyaji. Yang keempat, Fitra Salma sebagai tim penyaji. Yang kelima, Lela Turahmi sebagai tim penyaji. Dan yang keenam, Nurfita Ayu Inayah sebagai tim penyaji. Baiklah, langsung saja kami akan masuk kepada materi keterampilan dasar guru 1. Keterampilan dasar guru 1 memiliki 5 poin, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, dan yang terakhir keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Materi yang pertama yaitu keterampilan bertanya akan dijelaskan oleh saudari Anjeli. Kepada Anjeli disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Anjeli dengan NIM 2003-1006 sebagai tim penyaji akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan kegiatan mengajar dalam menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, baik pertanyaan dasar maupun pertanyaan lain. Tujuannya yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, mendorong keberanian siswa untuk berpendapat. Yang ketiga, memusatkan perhatian siswa pada pokok permasalahan. Yang keempat, mengaktifkan dan membuat siswa produktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mengevaluasi atau mengukur hasil belajar. Yang keenam, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Yang pertama, pertanyaan diajukan secara jelas dan singkat. Pertanyaan diajukan secara jelas dan singkat, yakni pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangannya. Yang kedua, pemberian acuan. Pemberian acuan. Sebelum memberikan pertanyaan, kadang-kadang guru perlu memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dengan siswa. Contoh, kita ketahui bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Yang ketiga, pemindahan giliran. Ada kalanya satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang siswa, karena jawaban siswa benar atau belum memadai. Yang keempat, penyebaran. Untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya di dalam pelajaran, guru perlu menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Ia hendaklah berusaha semua siswa mendapat giliran secara merata. Perbedaannya dengan pemindahan giliran adalah beberapa siswa secara bergilir meminta menjawab pertanyaan yang sama, sedangkan pada penyebaran, beberapa pertanyaan yang berbeda disebarkan giliran menjawabnya kepada siswa yang berbeda pula. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa, guru memberi waktu beberapa detik untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang siswa. Yang keenam, pemberian tuntunan. Bila siswa itu menjawab salah satu atau tidak dapat menjawab, guru hendaknya memberi tuntunan kepada siswa agar ia dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Yang kedua, komponen keterampilan bertanya lanjutan. 1. Pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan.
Pertanyaan yang dikemukakan guru dapat mengandung proses mental yang berbeda-beda, dari proses mental yang rendah sampai proses mental yang tinggi. Oleh karena itu, guru dalam mengajukan pertanyaan hendaknya berusaha mengubah tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat mengikat kembali fakta-fakta ke berbagai tingkat kognitif lainnya yang lebih tinggi seperti pemahaman, penerapan, analisis sintetis, dan evaluasi. Guru dapat pula mengajukan pertanyaan pelacak atau probing. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya rendah ke yang lebih tinggi dan kompleks, guru hendaknya dapat mengatur pertanyaan yang diajukan kepada siswa dari tingkat mengikat, kemudian pertanyaan pemahaman penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Usahakan agar jangan memberikan pertanyaan yang tidak menentu atau yang bolak-balik. Misalnya, sudah sampai kepada pertanyaan analisis, kembali lagi ke pertanyaan ingatan, dan kemudian melonjak kepada pertanyaan evaluasi. Hal ini akan mengakibatkan kebingungan kepada siswa dan partisipasi siswa dalam belajar menurun. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan oleh siswa dinilai benar oleh guru, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Agar siswa lebih terlibat secara pribadi dan lebih bertanggung jawab atas kemajuan dan hasil diskusi, guru hendaknya mengurangi atau menghilangkan perannya sebagai penanya sentral dengan cara mencegah pertanyaan dijawab oleh seorang siswa. Jika siswa mengajukan pertanyaan, guru tidak segera menjawab tetapi melontarkan kembali kepada siswa lainnya. Prinsip penggunaan. Yang pertama, berikan pertanyaan secara hangat dan antusias kepada siswa di kelas. Yang kedua, berikan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, berikan kesempatan kepada yang bersedia menjawab terlebih dahulu. Yang keempat, tunjuk peserta didik untuk menjawab setelah diberikan waktu untuk berpikir. Dan yang kelima, berikan penghargaan atas jawaban yang diberikan. Baiklah, itulah materi tentang keterampilan bertanya. Selanjutnya, materi tentang keterampilan memberikan penguatan akan dijelaskan oleh Saudari Laila Terahmi. Kepada Saudari disilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah respon positif dari pengajar kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan perilaku tentu secara baik. Tujuannya adalah, yang pertama, meningkatkan perhatian siswa, yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa, ketiga, memudahkan belajar siswa, yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa, yang kelima, memelihara kelas yang kondusif, yang keenam, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya perilaku. Komponen dari keterampilan penguatan yang pertama adalah penguatan secara verbal. Penguatan secara verbal diungkapkan atau diutarakan dengan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan. Yang kedua adalah penguatan secara nonverbal. Penguatan secara nonverbal ini berupa respon terhadap perilaku belajar siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau lisan, melainkan perbuatan belajar siswa. Yang ketiga adalah penguatan gerak isyarat. Misalnya adalah anggukan, senyuman kening, acungan jempol, wajah mendung, wajah cerah, sorot mata sejuk yang bersahabat, dan sebagainya. Yang keempat, penguatan pendekatan. Guru mendekati siswa untuk menyatakan perhatian dan kesenangan terhadap pelajaran tingkah laku dan penampilan siswa. Misalnya, guru berdiri di samping siswa atau berjalan di samping siswa. Yang kelima adalah penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan penampilan siswa dengan cara menepuk bahu atau pundak siswa, pejabat tangan, dan sebagainya. Yang keenam adalah penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan.
Guru dapat menggunakan kegiatan atau tugas yang disenangi siswa sebagai penguatan. Misalnya, seorang siswa yang menunjukkan kemajuan dalam pelajaran musik ditunjuk sebagai pemimpin panduan suara di sekolahnya. Yang ketujuh adalah penguatan berupa simbol dan benda. Dilakukan dengan cara menggunakan berbagai simbol berupa benda seperti kartu bergambar, bintang, plastik, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah penguatan tak jenuh. Jika siswa memberikan jawaban sebagian besar saja benar, guru hendaknya tidak langsung menyalahkan siswa. Prinsip penggunaan dari penguatan ini adalah kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan hindari penggunaan penguatan negatif. Terima kasih kepada saudari. Selanjutnya, materi tentang keterampilan mengadakan variasi akan dijelaskan oleh saudari Nurfita Ayu Inayah. Kepada saudari disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama yaitu pengertian. Keterampilan mengadaptasi adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua itu satu, untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek yang relevan. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan pengembangan bakat, ingin tahu, dan ingin menyelidiki siswa hal baru. Yang ketiga, untuk memupuk dan membentuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai gaya mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar. Komponen variasi dalam mengajar dapat dilakukan dengan penggunaan suara maupun dengan isyarat-isyarat nonverbal, seperti pandangan mata, ekspresi roman muka, gerak-gerik tangan atau kepala, dan gerak badan. Selain itu, masih ada syarat ekstraverbal yaitu intonasi dan warna serta bunyian. Komponen utama dalam mengadakan variasi adalah yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Penggunaan variasi suara, yaitu perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, cepat jadi lambat, gembira jadi sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan-tekanan pada kata-kata tertentu. Yang kedua, pemusatan perhatian siswa dapat dilakukan karena dianggap penting dapat dengan gaya bahasa menurut kebutuhan anak. Yang ketiga, kesenyapan guru. Adanya kesenyapan atau selingan diam yang tidak disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Keempat, mengadakan kontak pandang dan gerak. Pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata murid-murid, bukan adanya hubungan dengan mereka. Yang kelima, gerakan mimik. Gunanya untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dan yang dimaksudkan. Yang keenam, pergantian posisi guru di dalam kelas untuk mempertahankan perhatian siswa. Dalam penggunaan media dan bahan mengajar dapat dilihat seperti grafik, bagan, poster, dan lain-lain. Yang kedua, variasi media yang dapat yaitu seperti rekaman suara, suara radio, musik, puisi, sosiodrama, telepon dapat dilakukan penggunaan indera dengan divariasikan dengan indera lainnya. Yang ketiga, variasi media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan dimengerti yang termasuk di dalam hal ini misalnya dilakukan oleh guru atau siswa. Model, patung, topeng, dan bonek gunakan anak untuk diraba, dipergerakan, dan dimanipulasi. Penggunaan keterampilan mengadakan variasi. 1. Variasi dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Penggunaan variasi yang wajar dan beragam dianjurkan dalam prinsip ini. Serangkaian yang berlebihan akan menimbulkan kebingungan dan dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kedua, variasi untuk digunakan dengan lancar dan berkesinambungan hingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga, variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pembelajaran atau satuan pelajaran. Selanjutnya, materi tentang keterampilan menjelaskan akan dijelaskan oleh Saudari Fitra Salma. Kepada saudari disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keterampilan menjelaskan. Yang pertama, pengertiannya.
Keterampilan menjelaskan merupakan kemampuan seseorang dalam penyajian informasi yang diinformasikan secara lisan dan diorganisasikan secara sistematis untuk menerangkan sesuatu hal dan menunjukkan adanya hubungan dalam penyampaiannya. Tujuan dari keterampilan menjelaskan yang pertama, membimbing murid memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan murid untuk berpikir untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, untuk memberikan balikan pada murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat, membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran. Yang kelima, menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Komponen dari keterampilan menjelaskan yang pertama, komponen merencanakan penjelasan. Terdiri dari isi pesan atau materi, yaitu analisis masalah secara keseluruhan. Dalam hal ini termasuk mengidentifikasikan unsur-unsur apa yang akan dihubungkan dalam penjelasan tersebut. Yang kedua, penemuan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dikaitkan tersebut. Yang ketiga, penggunaan hukum atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Yang kedua, penerima pesan, yaitu merencanakan suatu penjelasan harus mempertimbangkan penerima pesan. Penjelasan yang disampaikan tersebut sangat tergantung pada kesiapan anak yang mendengarkannya. Hal ini berkaitan erat dengan jenis kelamin, usia, kemampuan, latar belakang, sosial, dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, dalam merencanakan suatu penjelasan harus selalu mempertimbangkan faktor tersebut. Komponen yang kedua yaitu komponen penyajian, terdiri dari kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan menghindari pengucapan istilah-istilah lain yang tidak dapat dimengerti oleh siswa. Yang kedua, penggunaan contoh ilustrasi. Dalam memberikan penjelasan, sebaiknya menggunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemberian tekanan, yaitu dalam memberikan penjelasan, guru harus mengarahkan perhatian siswa agar terpusat pada masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak penting. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan tanda atau isyarat lisan, seperti yang terpenting. Perhatikan baik-baik konsep ini, atau perhatikan yang ini agak susah. Yang keempat, penggunaan balikan, yaitu guru hendaknya memberikan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidakmengertian ketika penjelasan itu diberikan. Berdasarkan balikan itu, guru perlu melakukan penyesuaian dalam penyajiannya. Misalnya kecepatannya, memberi contoh tambahan atau mengulangi kembali hal-hal yang penting. Balikan tentang sikap siswa dan dijaring bersamaan dengan pertanyaan yang bertujuan menjaring balikan tentang pemahaman mereka. Prinsip penggunaan keterampilan menjelaskan. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan pada awal, di tengah, ataupun di akhir jam pelajaran, tergantung pada keperluannya. Penjelasan itu dapat juga diselingi dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari siswa ataupun yang direncanakan oleh guru sebelumnya. Yang keempat, materi penjelasan harus bermakna bagi siswa. Dan yang terakhir, penjelasan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Terima kasih kepada saudari. Selanjutnya, materi tentang keterampilan membuka dan menutup pembelajaran akan dijelaskan oleh saudari Arminianti Wau. Kepada saudari, disilakan. Baiklah, saya Arminianti Wau, NIM 2003-1002 akan melanjutkan materi. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kegiatan membuka pembelajaran didefinisikan sebagai alat atau proses yang memasukkan peserta didik ke dalam
ke dalam keadaan penuh perhatian dan belajar. Tujuannya, yang pertama, membuka pembelajaran bertujuan untuk memusatkan perhatian dan membangkitkan motivasi peserta didik terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan, menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batas-batas tugas yang akan dikerjakan peserta didik, melakukan apersepsi, yakni mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan lingkungan yang akan dipelajari, memberikan gambaran mengenai metode atau pendekatan-pendekatan yang akan digunakan maupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik. 2. Menutup pembelajaran bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian kompetensi. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membuat rantai koordinat kompetensi yang sekarang sedang dipelajari dan kompetensi serta materi pada kegiatan yang akan datang. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara pengalaman belajar yang telah dialami dengan pengalaman baru yang akan dialami atau dipelajari pada kegiatan yang akan datang. Komponen. Yang pertama, membuka pembelajaran. A. Menarik perhatian peserta didik. Banyak cara yang digunakan untuk menarik perhatian peserta didik. Banyak cara yang dapat digunakan guru untuk menarik perhatian siswa. Antara lain seperti gaya A. Gaya mengajar guru. B. Penggunaan alat bantu mengajar. C. Pola interaksi yang bervariasi. D. Menimbulkan motivasi. Salah satu tujuan dari prosedur membuka pelajaran adalah memilih secara hati-hati hal-hal yang menjadi perhatian siswa. Hal-hal yang menjadi perhatian siswa itu hendaknya dapat digunakan untuk menimbulkan motivasi. Dengan adanya motivasi itu, pembelajaran menjadi dipermudah. Oleh karena itu, guru hendaknya melakukan berbagai cara memotivasi itu. Setidaknya ada 4 cara untuk menimbulkan motivasi, yaitu yang pertama dengan kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua dengan menimbulkan rasa ingin tahu. Yang ketiga mengemukakan ide yang bertentangan. Yang keempat dengan memperhatikan minat siswa. C. Memberi acuan. Memberi acuan diartikan sebagai usaha mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang hendak ditempuh dalam mempelajari materi pelajaran. Untuk itu, usaha dan cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah yang pertama, mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Yang kedua, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengingatkan masalah pokok yang dibahas. Yang keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. D. Membuat kaitan. Jika guru akan mengajarkan materi pelajaran yang baru, guru perlu menghubungkannya dengan hal-hal yang telah dikenal siswa atau dengan pengalaman-pengalaman, minat dan kebutuhan-kebutuhan siswa. Hal itulah yang disebut bahan pengait. Contoh usaha-usaha guru untuk membuat kaitan. Yang pertama, membuat kaitan antara aspek-aspek yang relevan dari bidang studi yang telah dikenal siswa. Yang kedua, guru membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui. Yang ketiga, guru menjelaskan konsep atau pengertiannya lebih dahulu sebelum menyajikan bahan secara terperinci. Yang kedua, menutup pembelajaran. A. Peninjauan kembali. Menjelang akhir suatu jam pelajaran atau pada akhir setiap penggal kegiatan, guru meninjau kembali apakah inti pelajaran yang diajarkan telah dikuasai siswa. Ada 2 cara meninjau kembali penguasaan inti pelajaran itu, yaitu merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan. B. Mengevaluasi. Salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah memperoleh wawasan yang utuh
tentang suatu konsep yang diajarkan selama 1 jam pelajaran atau sepenggal kegiatan tertentu adalah dengan penilaian. Untuk maksud tersebut, guru dapat meminta siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara lisan atau mengerjakan tugas-tugas. Bentuk-bentuk evaluasi itu secara terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendemonstrasikan keterampilan. Yang kedua, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain. Yang ketiga, mengekspresikan pendapat siswa sendiri. Dan yang keempat, soal-soal tertulis. Prinsip penggunaan. Yang pertama, bermakna. Dalam usaha menarik perhatian atau memotivasi siswa, guru hendaknya memilih cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. Cara atau usaha yang sifatnya dicari-cari atau dibuat-buat hendaknya dihindarkan. Cerita singkat atau lawakan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran mungkin sementara bisa memikat siswa tetapi akan gagal dalam mewujudkan kelangsungan penguasaan pelajaran. Yang kedua, berurutan dan berkesinambungan. Aktivitas yang ditempuh oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting pelajaran hendaknya merupakan bagian dari kesatuan yang utuh. Dalam mewujudkan prinsip berurutan dan berkesinambungan ini, perlu diusahakan suatu susunan yang tepat. Berhubungan dengan minat siswa, ada kaitannya yang jelas antara satu bagian dengan bagian lainnya, atau ada kaitannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Terima kasih kepada saudari. Itulah materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan berdiskusi di e-learning. Kami akan membuka sesi pertanyaan di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.